Assalamualaikum anak solih solihah kelas 6. Kembali bertemu dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI-BP. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab pertama, yaitu belajar Al-Quran dan Hadis di pertemuan yang ketiga, yaitu submateri pesan pokok Quran Surah Ad-Duha. Sebelum memulai pembelajaran, yuk terlebih dahulu kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, betul, yaitu tentang tata cara menulis Quran Surah Ad-Duha. Tentu kalian masih ingat kan? Sekarang kita akan mempelajari tentang pesan-pesan pokok Quran Surah Ad-Duha agar bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah Ad-Duha, terlebih dahulu kita harus mengetahui terjemahan dari surah tersebut ya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan terjemahan Quran Surah Ad-Duha berikut ya. Ayat pertama artinya demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggalah. Ayat kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. 5. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Anak-anak, setelah tadi Bu Guru menyampaikan terjemahan dari Quran Surah Ad-Duha, ya sekarang adalah pesan pokok dari Quran Surah Ad-Duha. Pesan pokok yang pertama adalah penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan Allah tidak membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Kemudian yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang-orang musyrik. Yang ketiga, Allah telah berjanji anak-anak akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat adalah larangan untuk memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Dan yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Anak-anak, berdasarkan pesan pokok yang terkandung pada Quran Surah Ad-Duha yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Guru ya, mari kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk pengamalannya antara lain adalah yang pertama, bergaullah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jika memperlakukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian juga anak-anak. Apabila saat ini kalian sebagai yatim tidak perlu rendah diri ya, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan anak yatim. Yang kedua, meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian, tetap tidak boleh menghardik, mengusir atau menghina peminta-minta. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik ya. Yang ketiga, alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha ya. Jadi di surah Ad-Duha ini juga Allah meminta kita untuk mengisi waktu pagi kita dengan sholat duha. Kemudian yang keempat, setiap saat wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tidak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah.
Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak materi yang Bu Guru sampaikan, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah silakan anak-anak untuk menuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan dari pesan pokok Quran Surah Ad-Duha. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis PAI ya. Anak-anak, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan ayo anak-anak untuk like dan subscribe channel Bu Guru ya, yaitu Nanik Marianti Channel supaya channel ini semakin berkembang. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.